Para pecinta musik 90-an hingga awal 2000-an pastinya sangat akrab dengan band ini. Lagu-lagu seperti Alive, Boom, Satellite, Youth of the Nation, dan lain-lain tiba-tiba jadi lagu wajib di playlist MP3 player para penikmat musik, khususnya pecinta musik metal. POD lahir di tengah sengitnya persaingan band-band rock dan metal alternatif pada saat itu. Dengan mengusung musik berjenis new metal, mereka hadir dengan suara yang jernih, beat drum yang lugas, sound gitar yang lebih bersih tapi tetap ganas dengan hentakan-hentakan musik yang penuh energi dan berkarakter. Musik mereka dipengaruhi oleh Boogie Down Production, Run DMC, U2, The Police, Bad Brains, Santana, Metallica, AC/DC, Suicidal Tendencies, Bob Marley, Primus, sampai Earth, Wind and Fire. Bagaimana perjalanan musik mereka? Mari kita bahas di video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Yuk, kita langsung aja. POD merupakan singkatan dari Payable on Death. Mereka berasal dari San Diego, sebuah daerah multikultural dan pekerja keras. POD awalnya bermula dari band cover. Pada saat itu, mereka dikenal sebagai Eschatos dan Enoch, dengan gitaris bernama Marcos Curiel dan drummer yang bernama Wolf Bernardo, yang pada saat itu memainkan lagu-lagu dari band-band punk dan metal favorit mereka, termasuk Bad Brains, Vandals, Slayer, dan Metallica. Duo ini juga sangat dipengaruhi oleh kecintaan mereka terhadap musik jazz, reggae, latin, dan hip-hop. Mereka semakin dikenal setelah bergabungnya sepupu Wolf yang juga seorang MC hip-hop bernama Sonny Sandoval pada tahun 1992, disusul dengan bergabungnya basis bernama Gabe Protilo. Tapi, tak lama setelah merekam demo, Gabe Protilo digantikan oleh Tra Daniels pada tahun 1994. Selanjutnya, POD menandatangani kontrak dengan Rescue Records, sebuah label yang dibuat oleh ayah Wolf Bernardo yang bernama Noah Bernardo Senior, yang juga merupakan manajer pertama dari band ini. Antara tahun 94 dan 97, mereka telah merilis 3 album di bawah label tersebut. Di antaranya ada Snuff the Punk, Brown, dan Payable on Death Live. Di tempat lain, Tim Cook pertama kali diperkenalkan dengan band ini ketika ia meminta mereka untuk bermain di klubnya yang bernama The Warehouse di Burtonsville, Oklahoma. Dan setelah itu, nama mereka mulai dibicarakan oleh warga setempat. Ada yang mendeskripsikan penampilan mereka dengan mengatakan, "Saya berdiri di belakang tempat pertunjukan dengan air mata berlinang. Itu adalah hal terhebat yang pernah saya lihat," katanya. Dan setelah itu, Noah Bernardo Senior memilih Tim Cook untuk mengambil alih posisi manajer. Tak lama setelah perilisan Payable on Death Live, Essential Records menawarkan POD kontrak rekaman senilai $100.000. Namun, atas nama band, Sonny Sandoval meminta Tim Cook untuk menolak tawaran tersebut. Karena, katanya, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk POD. Dan pada tahun 1998, A&R Atlantic Records yang bernama John Robely untuk pertama kalinya menemukan demo POD, yang pada awalnya dia mengatakan tidak begitu mengerti. Barulah setelah dia melihat penampilan mereka secara live di The Roxy di Sunset Strip, dia baru mengerti dan langsung memberikan kontrak kepada mereka. Setelah itu, POD pun merilis sebuah EP yang diberi judul The Warriors, sebuah EP penghormatan kepada para penggemar setia mereka, dan juga sebagai album transisi dari Rescue Records ke Atlantic Records. Album studio ketiga POD, The Fundamental Element of Southtown, yang keluar pada tahun 1999, menelurkan hit Southtown dan Rock the Party dalam kurung Off the Hook. Video untuk lagu ini juga merupakan video pertama mereka yang mencapai posisi nomor 1 di MTV Total Request Live. Selain itu, School of Hard Knocks juga dimasukkan dalam soundtrack film Little Nicky. Southtown dan Rock the Party juga muncul dalam film tersebut. Ketika video musik ini diputar secara terus-menerus di MTV, dan lagu-lagu mereka ini juga menjadi hit di radio-radio rock pada saat itu. Dan album ini kemudian mendapatkan sertifikat platinum dari RIAA. Pada tanggal 11 September tahun 2001, POD merilis album keempat mereka dengan nama Satellite. Single pertama dari album ini berjudul Alive
menjadi salah satu video musik yang paling banyak diputar di MTV pada tahun itu. Dan secara singkat, lagu mereka semakin populer. Lagu ini juga diputar di radio-radio rock. Dengan semakin populernya video mereka dengan pesan positif dari lagu ini, mereka dinominasikan di Grammy sebagai Best Hard Rock Performance pada tahun 2002. Dan mereka juga menyumbangkan lagu yang berjudul Amerika untuk album Santana yang berjudul Saman di tahun 2002. Single kedua dari album ini yang berjudul Youth of the Nation terinspirasi oleh penembakan di beberapa sekolah di Amerika. Dan album ini juga dinominasikan sebagai Grammy untuk Best Hard Rock Performance pada tahun 2003. Single Boom dan Satellite yang keluar tahun 2002 juga menjadi sangat populer. Selain itu, lagu penutup dari album ini yang berjudul Portrait juga dinominasikan mendapatkan Grammy untuk Best Metal Performance pada tahun 2003. Dan lirik lagu Boom juga digunakan dalam judul film komedi yang berjudul Here Comes the Boom yang dibintangi oleh Kevin James. Satellite pun meraih triple platinum bersertifikasi RIAA pada tanggal 19 Februari tahun 2003. Sang gitaris Marcos Curiel keluar dari band karena proyek sampingannya, The Accident Experiment. Dan satu lagi alasannya adalah perbedaan spiritual. Namun Marcos mengklaim bahwa dia sebenarnya dikeluarkan dari band. Marcos kemudian digantikan oleh Jason Truby, mantan anggota band Christian metal Living Sacrifice, dan membantu dalam rekaman Sleeping Awake dari soundtrack The Matrix Reload. Dalam sebuah wawancara dengan Yahoo Music, Sonny Sandoval menyatakan bahwa Truby adalah alasan mengapa grup ini masih bersama. Dan pada tanggal 4 November tahun 2003, POD merilis album studio kelima mereka, Payable on Death. Terjadi sedikit pergeseran dalam bentuk musik dari band ini, dari rapcore menjadi metal yang lebih gelap dan melodis. Album ini juga menuai kontroversi karena sampulnya yang dinilai gaib. Dampaknya, membuat 85% toko buku keagamaan Kristen di seluruh Amerika Serikat melarang penjualan album ini. Tapi dengan bantuan single Will You dan Change the World, album ini berhasil terjual lebih dari 520.000 kopi dan mendapatkan sertifikasi Gold. Pada tanggal 15 November tahun 2005, POD merilis EP The Warriors Volume 2 yang menampilkan demo dari album yang akan datang. Single kedua dari album ini yang berjudul Lights Out dijadikan sebagai lagu theme song untuk Survivor Series WWA 2005. Dalam kontribusi lain untuk WWE, mereka juga membawakan theme song dengan judul Booyaka 619 miliknya Rey Mysterio yang juga berasal dari San Diego. Untuk mempromosikan album terbarunya, POD juga melakukan tur nasional yang diberi nama Warriors Tour 2 Guilty by Association yang dimulai pada bulan April yang juga melibatkan band-band seperti Pillar, The Chariot, dan Maylin and the Sons of Disaster. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2006, POD mengumumkan bahwa mereka telah meninggalkan Atlantic Records. Dan pada tanggal 16 September, mereka telah bersama Rhino Records untuk merilis album kumpulan lagu-lagu terbaik mereka yang diberi judul Greatest Hits The Atlantic Years yang dirilis pada tanggal 21 November tahun 2006. Mereka merekam video musik untuk single Going In Blind, salah satu dari dua lagu baru yang mereka masukkan ke dalam album ke-10. Dan mereka juga mengadakan pertemuan dengan berbagai label untuk mulai mengerjakan materi baru untuk album yang direncanakan akan dirilis pada pertengahan tahun 2007. Dalam sebuah pernyataan yang dibuat oleh manajer band, secara resmi diumumkan bahwa pada tanggal 30 Desember tahun 2006, Jason Truby telah meninggalkan band. Mereka mengatakan Tuhan telah mengaturnya karena Truby memutuskan untuk meninggalkan band pada hari yang sama ketika Curiel meminta untuk bergabung kembali. Pada tanggal 2 Februari tahun 2007, band ini membuat kontrak rekaman dengan Ino Records. Dan pada tanggal 8 April tahun 2008, album berjudul When Angels and Serpents Dance dirilis. Dilanjutkan dengan pertunjukan gratis di markas Orange County Choppers di Newburgh, New York pada tanggal 28 Juli tahun 2008. Band ini juga bermain pada tanggal 16 Agustus tahun 2008 di Angel Stadium of Anaheim, dan selama bulan September tahun 2008, POD bermain bersama Redline, Behind Crimson Eyes, Alter Bridge, dan Disturbed sebagai bagian dari tour Music as a Weapon 2008 di Australia. Band ini juga menjadi headline dalam acara tahunan Spring Jam Fest pada bulan Mei tahun 2011. Mereka tampil dalam tour Rock of Allegiance pada musim panas tahun itu.
Album Murder Love awalnya akan dirilis pada bulan Juni tahun 2012, namun diundur menjadi tanggal 10 Juli. Album ini diproduseri oleh Howard Benson, yang juga memproduseri Satellite dan The Fundamental Element of Softtown. Album ini dideskripsikan oleh Marcos Curiel sebagai kembali ke akar kami, sedikit hip-hop, sedikit punk rock atau reggae. Di sisi lain, album ini juga menimbulkan kontroversi karena ada kata-kata fuck pada track 11 yang berjudul I Am. Sonny Sandoval menjelaskan maksud dari lagu tersebut. Dia mengatakan, kami memiliki lagu itu selama hampir 1 tahun dan saya tidak menganggapnya enteng. Saya telah berdoa untuk lagu itu selama lebih dari setahun. Beberapa orang mengatakan, ya sudahlah, lakukan saja. Jika musik itu menjadi nafas bagi Anda dan mendorong Anda, serta memberi Anda kekuatan untuk berjuang demi apa yang Anda yakini, maka lakukanlah. Musik kami selalu menjadi alat untuk memberikan harapan kepada orang-orang tersebut. Saya minta maaf karena kami tidak dapat menyenangkan semua orang. Ada banyak orang yang hidup di dunia nyata yang berada di jalanan, dan itu adalah dunia yang jahat. Dan terkadang Anda harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan itu mungkin menyinggung beberapa orang, mungkin menyinggung perasaan banyak orang. Namun pada akhirnya, jika mereka memahaminya dan mereka mengerti, maka saya pikir itu sepadan dengan tamparan yang diberikan. Dan dalam sebuah wawancara tahun 2012 dengan Broken Records Magazine, Sonny juga mengatakan bahwa band ini harus menata kembali kehidupan mereka dan mengurus kebutuhan pribadi sebelum kembali bermusik. Namun, di satu sisi, juga sangat senang dengan respon yang didapat dari para penggemar. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2013, POD merilis edisi deluxe dari Murder Love. Album ini berisi lagu-lagu asli dengan sedikit diremix, dan juga terdapat lagu bonus yang berjudul Find a Way dan Burn It Down. Versi akustik dari lagu Beautiful dan West Coast Rocksteady, versi remix dari On Fire, dan video musik untuk Murder Love, Beautiful, Higher, dan Lost in Forever, dan juga beberapa video behind the scene. Pada pertengahan tahun 2014, POD mengumumkan sebuah album akustik yang akan dirilis menjelang akhir tahun. Album ini didanai dari situs web Pledge Music, dan pada tanggal 20 Oktober tahun 2014, POD mengumumkan kontrak rekaman dengan T-Boy Records, bersama dengan peluncuran album akustik mereka. Dan Sokal Session dirilis pada tanggal 17 November tahun 2014, termasuk lagu Alive dan Youth of the Nation. Pada tanggal 17 Mei tahun 2016, band ini mengumumkan bahwa mereka akan ambil bagian dalam tur Super Make America Rock Again yang dilakukan di sepanjang musim panas dan musim gugur tahun 2016. Dan pada tanggal 18 Agustus tahun 2017, mereka merilis lagu baru yang berjudul Sunboy Killa dan memulai tur musim gugur untuk mempromosikan lagu tersebut. Dan pada bulan Januari tahun 2018, mereka menandatangani kontrak dengan label Mascot Records dan juga melakukan tur bersama Alien and Farm, Lead, dan Buckcherry dalam tur bernama Gen X Tour. Dan album studio ke-10 mereka yang berjudul Circles dirilis pada tanggal 16 November tahun 2018. 2 tahun kemudian, band ini memulai tur Satellite album 20th Anniversary bersama dengan From Ashes to New pada tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 7 Oktober tahun 2021 di House of Blues di San Diego, California. Pada bulan Agustus tahun 2022, mereka tampil di SeaWorld, dan pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, band ini merilis ulang When Angels and Serpents Dance dengan album yang diremix dan diremaster ulang, dan juga menampilkan 3 lagu bonus. Salah satunya lagu yang berjudul Don't Fake It, yang sebelumnya juga telah muncul sebagai lagu eksklusif di iTunes pada tahun 2008. Ya, POD. Ya, seperti yang udah kita bilang di atas, mereka muncul di tahun-tahun, ya pada waktu itu banyak banget ya alternatif band dari luar negeri, ya alternatif band yang juga alternatif gitu. Dan pada saat itu, kalau menurut saya pribadi, kalau sebuah band mau diperkenalkan atau mereka mau naik, mereka juga harus punya materi yang benar-benar bagus biar bisa ya dilirik lah para penggemar musik pada saat itu. Karena emang banyak banget sih. Ya, siapa nih yang udah dengerin musik pada tahun-tahun itu? Saya masih inget ya, MTV itu ya boleh dibilang pada waktu itu tontonan anak musik ya cuman MTV doang. Dalam sehari itu gila banyak banget band-band yang diputar oleh mereka.
dan termasuk salah satunya ada POD. Ya, oke. Kalau teman-teman sendiri gimana? Video ini boleh dibilang cuman sebagai mengingat kembali lah ceritanya. Ya, jadi ya isinya boleh dibilang info-info yang sebenarnya udah banyak di internet juga sih. Ya, mudah-mudahan jadi info tambahan juga buat teman-teman yang juga mungkin penasaran nih POD ini selama ini ngapain aja gitu ya. Oke, tapi kalau sekiranya teman-teman punya info tambahan lain, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, kalau gitu cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.